Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan, NPM 0738 20 11 041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang proses ekstraksi biji seng. Subpokok pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama genesa, yang kedua cara penambangan, yang ketiga pengolahan, dan yang keempat ekstraksi. Jadi yang pertama itu genesa pembentukan mineral zen atau seng. Unsur ini biasanya ditemukan bersama dengan logam-logam lain seperti tembaga dan timbal dalam biji logam. Seng diklasifikasikan sebagai kalkofil, yang berarti bahwa unsur ini memiliki afinitas yang rendah terhadap oksigen. Seng diklasifikasikan sebagai kalkofil, yang berarti bahwa unsur ini memiliki afinitas yang terhadap oksigen dan lebih suka berkaitan dengan belerang. Kalkofil terbentuk ketika kerak bumi memadam di bawah atmosfer bumi awal mendukung reaksi-reaksi galerit yang merupakan salah satu bentuk kristal sulfida, merupakan biji logam yang paling banyak ditambang, mendapatkan seng karena ia mengandung sekitar 6-62% seng. Mineral lainnya juga mengandung seng meliputi mitosite atau seng karbonat, hemiforfit atau seng silikal berbentuk sulfida lainnya, dan hidrogenkit terkecuali wurtzite. Kesemua mineral ini terbentuk oleh karena proses cuaca seng sulfida primordial. Berikutnya sifat mineral Zn atau seng. A. Sifat kimia. Seng memiliki konfigurasi elektron Ar 3d 10 4s2 dan merupakan unsur golongan 12 tabel periodik. Berikutnya reaksi, berikutnya rekonduktor kuat, dan berikutnya jika dibakar menghasilkan lidah api berwarna hijau, kebiruan, dan mengeluarkan asap seng oksida. Seng bereaksi dengan asam, basa, dan non-logam lainnya. Seng yang sangat murni hanya bereaksi secara lambat dan asam pada suhu kamar. Asam kuat seperti asam klorida maupun asam sulfat dapat menghilangkan lapisan pelindung seng karbonat, dan reaksi seng dengan air yang ada akan melepaskan gas hidrogen. Berikutnya B. Sifat fisik. Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik, berstruktur kristal heksagonal, kertas, dan rapuh pada kebanyakan suhu. Pada suhu 100-150 derajat Celcius dapat ditempa. Suhu 210 derajat kurang dari 210 derajat Celcius kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukul-mukulnya. Mampu menghantarkan listrik. Titik lebur 420 derajat Celcius dan titik didih 900 derajat Celcius. C. Sifat mekanik. Sifat mekanik diamagnetik. C. Sifat magnetik diamagnetik, resistivitas listrik. 2. Penambangan dan konsentrasi. Biji seng diperoleh melalui banyak teknik penambangan, mulai dari penambangan terbuka, terutama dalam kasus badan biji besi teroksidasi yang terletak lebih dekat ke permukaan bumi, hingga metode bawah tanah yang digunakan untuk biji sulfida yang letaknya lebih dalam. Metode ekstraksi biji bawah tanah yang paling umum adalah pengertian potong dan isi, di mana terowongan digali hingga kedalaman sedang bercabang menjauhi portal tambang. Diagram skema sel pemisahan flotasi. Metode yang paling umum untuk mencapai konsentrasi ini adalah dengan mengisolasi sulfida dari unsur tidak murni atau gangue dengan memisahkan flotasi. Dalam proses ini biji awalnya dihancurkan hingga berukuran 1,9 cm
atau 0,75 inci digabungkan dengan air dan digiling hingga kurang dari 0,1 mm di ball mill. Partikel yang digiling halus dan air membentuk bubur yang mengalir ke pabrik, ke sel atau tangki flotasi, di mana dengan adanya reagen kimia pilihan yang menghasilkan suspensi gelembung udara, bubur diaduk dengan pengocok, partikel mineral menempel pada gelombang, menampung ke permukaan, membentuk buih yang berminyak yang terus-menerus disaring, sementara gangue dibasahi oleh aksi bahan kimia dan tenggelam di dalam sel. Sementara gangue dibasahi oleh aksi bahan kimia dan tenggelam di dalam sel. 4. Proses ekstraksi seng. Konsentrat seng, biji seng yang telah diperkaya setelah dikeluarkan dari tambang dikirim ke seluruh dunia dalam bentuk butiran curah. Sabuk konveyor tertutup mengangkut konsentrat untuk menyimpan, sementara asam sulfat juga dikirim dari pelabuhan dan merupakan produk sampingan utama produksi seng. Selain itu, konsentrat seng dari berbagai tambang disimpan, sementara derek mengambil berbagai jenis konsentrat, mencampurkannya dan memadukannya untuk mendapatkan campuran yang tepat memenuhi kebutuhan spesifik pabrik penyulingan seng tertentu, sehingga memastikan kualitas seng olahan tertinggi. Konsentrat campuran diangkut dengan ban berjalan ke roasters di pabrik pemanggangan. Campuran konsentrat seng dimasukkan di dalam tungku terfluidisasi dengan penambahan udara. Belerang yang terkandung dalam konsentrat seng dilepas dengan oksidasi pada suhu 1000 derajat Celcius. Gas ini kemudian dimurnikan dalam beberapa fase dan diubah menjadi asam sulfat untuk menghasilkan gas sulfur dioksida. Asam sulfat merupakan produk sampingan penting dari proses produksi seng dan merupakan bahan dasar penting bagi industri kimia dan farmasi. Lembaran-lembaran tersebut digabungkan dalam suatu rangkaian listrik, di mana lembaran timah menjadi anoda dan lembaran aluminium menjadi katoda. Penurunan tegangan pada anoda menyebabkan seng pada lembaran aluminium. Seng murni yang diendapkan secara elektro kemudian dikupas dari plat aluminium dan dicuci, kemudian diangkat tungku peleburan dari pabrik pengolahan. Lemburan aluminium akan dimasukkan kembali ke dalam bak elektrolitik dan digunakan kembali dalam segar yang mengandung seng. Seng yang diendapkan secara elektro di tahap elektrolisis dilembur pada suhu lebih dari 420 derajat Celcius dalam tungku induksi dan dicetak menjadi lempengan atau jumbo dengan berat 1-6 ton atau dalam dua bentuk unik tergantung pada penggunaan atau kebutuhan pelanggan. Dalam beberapa kasus, penambahan sejumlah kecil aluminium atau logam lainnya yang ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kontrol kualitas yang ketat diikuti selama proses pengecoran, termasuk pengaturan pengembalian scrap dan proses pengecoran di tungku peleburan. Berikutnya prosedur ekstraksi seng, konsentrasi biji, flotasi buih. Pertama-tama biji dihancurkan menjadi partikel berukuran yang sangat halus dan dicampur dengan air. Campuran yang diperoleh disebut slurry. Kolektor digunakan yang akan bertindak sebagai surfaktan dan bahan kimia ditambahkan ke bubur. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan sifat hidrofobik mineral. Bubur tersebut sekarang diubah menjadi bubur kertas. Ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian aliran udara ini dipaksa untuk menciptakan gelembung. Mineral yang dibutuhkan kini ditolak oleh permukaan air dan menempel pada gelembung udara. Saat gelembung udara ini naik ke atas permukaan dengan partikel mineral menempel padanya, buih ini dikumpulkan, dipisahkan, dan diambil untuk proses pemurnian dan ekstraksi selanjutnya.
Prinsip utama yang terlibat dalam proses flotasi buih adalah perbedaan antara kemampuan pembasahan biji dan pengotor yang tersisa. Partikel dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan kemampuan pembasahannya, hidrofobik dan hidrofilik. Jika mineral tersebut hidrofobik, maka hanya dapat tertarik pada buih dan pada air. Faktor penentu kestabilan buih adalah kekuatan pelekatan gelembung pada mineral. Terima kasih. Baik, itulah sedikit materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.